Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Anissa. Saya dari kelas TBio 1 dengan NIM 0310242037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam, atau dengan kata lain yang menjadi ruhnya adalah ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa yang menjadi sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain itu, filsafat pendidikan Islam juga mengadopsi sumber-sumber dari ajaran lain yang sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Tomi Al-Saibani dalam bukunya Falsafatut Tarbiyah Islamiyah yang diterjemahkan oleh Hasan Lagulung dengan judul Falsafah Pendidikan Islam, bahwa pengertian bebas pada kata falsafah pada bahasa asalnya yaitu Yunani kuno adalah cinta akan hikmah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada pembentukan pribadi Islami, yaitu untuk membangun karakter yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu ada pengembangan akhlak mulia, yaitu menanamkan nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga ada keseimbangan dunia dan akhirat, yaitu mencapai kebahagiaan yang selaras antara kehidupan duniawi dan akhirat. Yang keempat ada pengembangan potensi manusia, yaitu mengoptimalkan potensi fisik, intelektual, dan spiritual. Yang kelima yaitu ada penerapan tauhid. Ini menanamkan konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar ilmu dan pengabdian. Yang keenam ada kesejahteraan sosial. Ini untuk membentuk individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketujuh, generasi berilmu dan kritis. Ini untuk melahirkan individu yang berpikir kritis dan berilmu berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuan ini menekankan pendidikan yang menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, dan spiritual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai dimensi. Bukhari melihatnya dari dua dimensi, yaitu dimensi lingkungan pendidikan dan dimensi jenis permasalahan pendidikan. Sedangkan Saudomo menambahkannya dengan dimensi waktu dan dimensi ruang atau geografis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam. Aktivitas kependidikan Islam di Indonesia pada dasarnya sudah berlangsung dan berkembang sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari fenomena tumbuh berkembangnya program dan praktek pendidikan Islam yang dilaksanakan di Nusantara, baik yang berupa pendidikan pondok pesantren, pendidikan madrasah, pendidikan umum yang bernafaskan Islam, pelajaran pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja, maupun pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok tertentu di masyarakat serta di tempat-tempat ibadah dan media massa. Tokoh-tokoh pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada Al-Ghazali. Dia menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan keseimbangan antara intelektual dan spiritual. Yang kedua ada Ibnu Sina. Dia mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan filsafat serta menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Dia menyusun teori pendidikan yang mengaitkan perkembangan sosial dengan pendidikan serta menekankan konteks sosial dalam pembelajaran. Yang kelima ada Al-Farabi. Dia mempromosikan pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan masyarakat serta pentingnya pemimpin yang bijaksana. Yang kelima ada Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas. Dia mengembangkan pendidikan berbasis tauhid dan menekankan pembentukan identitas muslim yang sejati. Yang keenam ada Zainuddin Al-Malibari. Dia menekankan pendidikan dasar untuk semua lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam di India. Yang ketujuh ada Abdul Rahman Suhaili. Dia berperan dalam pengembangan pendidikan di Spanyol untuk menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan Islam. Yang pertama ada metode dialektis.
Metode ini melibatkan dialog antara pendidik dan peserta didik untuk menemukan kebenaran melalui diskusi. Yang kedua, ada metode deduktif. Metode ini dimulai dari prinsip umum, misalnya ajaran Al-Quran, untuk mencapai kesimpulan spesifik. Yang ketiga, ada metode induktif. Metode ini mengamati fakta-fakta khusus dalam pendidikan Islam untuk menarik generasi. Yang keempat, ada metode historis. Metode ini menganalisis perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu dan mempelajari tokoh-tokohnya. Yang kelima, ada metode analitis. Metode ini memecah masalah pendidikan menjadi bagian-bagian kecil untuk analisis mendalam. Yang keenam, ada metode praktis. Metode ini mengedepankan praktik langsung dalam proses belajar, seperti proyek dan pengabdian masyarakat. Yang ketujuh, ada metode reflektif. Metode ini mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar dan menghubungkannya dengan nilai-nilai Islam. Yang kedelapan, ada metode konstruktivis. Metode ini mengajak siswa untuk aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Yang kesembilan, ada metode interdisipliner. Metode ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ke-10, ada metode pemberdayaan. Metode ini fokus pada pengembangan potensi individu dan kesadaran sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.